Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh, pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang diselenggarakan oleh KKG PAI Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Anak-anak, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita selalu diberkahi dalam setiap langkah kita. Amin ya Robbal Alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang Aku Cinta Al-Quran, Surat Al-Fatihah. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama Ibu Bella Moriska dari SD Negeri Sadagori 1, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Anak-anak, sebelum belajar, jangan lupa kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya robbal alamin. Artinya, aku ridho Islam sebagai agamaku, Allah sebagai Tuhanku, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya Robbal Alamin. Mudah-mudahan dengan berdoa kita dapat melakukan pembelajaran hari ini dengan baik dan Allah ridhoi. Amin ya Robbal Alamin. Nah anak-anak, hari ini kita belajar surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini selalu kita baca dalam sholat kita. Yuk kita baca bersama-sama dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah siswa dapat melafalkan Quran surat Al-Fatihah dengan benar dan jelas. Sebelumnya, Ibu punya sebuah tepuk nih, namanya tepuk Al-Fatihah. Yuk, kita tepuk bersama-sama. Tepuk Al-Fatihah. Surat ke-1, Al-Fatihah. Artinya, pembukaan. Jumlahnya 7 ayat. Diturunkan di Mekah. Oke, bisa ya anak-anak ya? Jangan lupa kalian hafalkan tepuk Al-Fatihah ini. Sebelum kita belajar, kita tepuk Al-Fatihah agar kita tambah semangat belajarnya. Oke, selanjutnya. Nah, apa sih surat Al-Fatihah itu? Anak-anak, surat Al-Fatihah ini adalah surat yang selalu kita baca dan wajib kita baca ketika kita sholat. Al-Quran terdiri dari 114 surah. Dan surat Al-Fatihah ini ada di urutan pertama di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, Al-Fatihah sendiri mempunyai arti pembukaan. Surat Al-Fatihah
terdiri dari 7 ayat anak-anak. Surat Al-Fatihah ini diturunkan di kota Mekah. Kenapa diturunkan di kota Mekah? Nah, karena diturunkan di kota Mekah ini, surat Al-Fatihah tergolong dalam surat Makkiyah. Jika diturunkan di kota Mekah tergolong surat Makkiyah ya anak-anak ya. Jika turun di kota Madinah tergolong surat Madaniyah. Anak-anak, ini ada surat Al-Fatihah ayat pertama. Kita baca ayat per ayat ya. Surat Al-Fatihah ayat pertama bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, anak-anak, Bismillah ini harus kita baca dalam setiap aktivitas kita. Kita mau ngapain aja harus membaca Al-Fatihah. Mau makan baca bismillah, mau tidur baca bismillah, mau belajar baca bismillah, mau apapun yang baik baca bismillah. Nah, jangan lupa ya selalu membaca bismillah. Agar apa anak-anak? Agar Allah ridho terhadap aktivitas kita. Kalau Allah sudah ridho, insya Allah segala aktivitas kita, segala urusan kita akan Allah permudah. Oke, selanjutnya anak-anak ada surat Al-Fatihah ayat kedua. Bunyinya kayak gini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Anak-anak, surat Al-Fatihah ayat kedua ini termasuk bacaan hamdalah. Bacaan hamdalah ini adalah bacaan yang wajib kita baca setelah kita melakukan aktivitas apapun. Kenapa? Karena membaca alhamdulillah ini atau hamdalah ini adalah wujud syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Selesai makan, jangan lupa ucapkan alhamdulillah. Selesai belajar, ucapkan alhamdulillah. Selesai jalan-jalan, baca alhamdulillah. Habis ngapain aja yang baik-baik, kalian jangan lupa membaca hamdalah. Iya anak-anak, kita lanjut surat Al-Fatihah ayat ketiga. Bunyinya Ar-Rahmanir-Rahim. Artinya, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, anak-anak, Ar-Rahman ini artinya kan yang Maha Pengasih. Allah menciptakan seluruh makhluknya dan Allah pula yang memberikan kasihnya ke seluruh makhluknya. Tidak ada satupun yang Allah tidak kasih. Jadi Allah ini tidak pilih kasih dalam memberikan rahmannya Allah ini. Baik yang bertakwa, baik yang tidak beriman ataupun yang beriman, semuanya Allah kasih rahman Allah ini. Tetapi Ar-Rahim yang Maha Penyayang ini, Allah hanya memberikan sayangnya Ar-Rahimnya ini kepada makhluk-makhluk Allah yang mempunyai iman, yang bertakwa kepada Allah. Hanya makhluk-makhluk Allah yang berimanlah yang mendapatkan rahim dari Allah ini. Kita alhamdulillah sebagai umat Islam yang mendapatkan Ar-Rahman dan Rahimnya Allah. Kita harus selalu bersyukur ya anak-anak ya. Kita dilahirkan dalam kondisi agama Islam. Oke, selanjutnya surat Al-Fatihah ayat keempat. Bunyinya Maliki Yaumiddin. Artinya pemilik hari pembalasan. Nah, anak-anak, Allah Subhanahu wa taala ini adalah raja yang memiliki hari pembalasan. Ketika kita hidup di dunia, melakukan amal baik, melakukan amal buruk, semuanya akan ada balasannya di hari pembalasan nanti. Jadi kita mumpung masih dikasih kesempatan usia,
masih dikasih kesempatan hidup, maka marilah kita berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan agar nanti di hari pembalasan kita mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ayat kelima surat Al-Fatihah, bunyinya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Nah, anak-anak, di ayat kelima ini kita diwajibkan hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh menyembah selain Allah, karena itu akan menjadi musyrik ya anak-anak. Dan dosa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu wa iyyaka nasta'in, itu artinya kepadamulah kami meminta pertolongan. Artinya hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Jika kita sedang kesulitan, jika kita sedang ada masalah, di ayat ini kita diharuskan hanya meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ayat ke-6 surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Artinya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ketika membaca surat Al-Fatihah ayat ke-6 ini, kita meminta kepada Allah agar kita selalu ditunjukkan oleh Allah jalan yang lurus, sehingga kita tidak tersesat dalam kehidupan ini, kita tidak salah jalan ya anak-anak ya. Jadi kita harus selalu memohon pada Allah agar kita selalu diberikan jalan yang lurus. Selanjutnya ayat terakhir atau ayat ke-7 bunyinya Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Artinya yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, di ayat ini tuh anak-anak, kita kan tadi di ayat sebelumnya meminta ditunjukkan jalan yang lurus oleh Allah. Di ayat ke-7 ini kita meminta kepada Allah ditunjukkan jalan-jalan seperti jalan-jalan orang-orang yang terdahulu seperti Nabi Muhammad SAW serta nabi-nabi dan rasul-rasul Allah yang lainnya yang diberikan oleh Allah jalan yang lurus, bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan bukan pula jalan orang yang sesat. Nah, anak-anak, sampai sini surat Al-Fatihah dari ayat pertama dan ayat ke-7. Selanjutnya kita sampai pada kesimpulan pada hari ini. Apa aja sih kesimpulan hari ini? Yang pertama, Allah adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang kedua, Allah adalah zat yang paling berhak untuk dipuji. Yang ketiga, Allah adalah penguasa di hari akhir. Yang keempat, Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah dan Allah satu-satunya zat yang wajib kita mintai pertolongan. Selanjutnya, Allah adalah pemberi petunjuk kepada manusia. Nah, anak-anak, alhamdulillah pelajaran hari ini kita telah lalui bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Sebelum menyelesaikan pembelajaran hari ini, mari kita doa bersama-sama ya. Doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sehingga